Untuk orang berzodiak Aries biasanya lumayan cukup ya, egonya terlalu tinggi. eh, Orang yang berzodiak Aries itu memang lebih suka cepat maju ya, cepat mendapatkan suatu hasil ya. Biasanya sih orang zodiak Aries itu terkenal dengan keras kepalanya ya. Tapi juga memang selalu menghormati dan menghargai yang namanya situasi kondisi lingkungan sekitarnya ya. Orang berzodiak Aries itu memang biasanya sikapnya tuh lebih telaten daripada yang zodiak yang lain ya. Orang yang berzodiak Aries itu memang biasanya selalu cekatan, selalu lincah, dan selalu melakukan semuanya dengan terbaik ya. Terkadang juga memang selalu ceroboh dan tidak mau terlalu tahu apa yang ada di sekelilingnya ya. Memang terkadang memang untuk orang zodiak Aries itu memang terkadang ingin tahu yang cukup besar dan ingin juga tidak mau tahu ya. Jadi sehingga memang untuk orang zodiak Aries itu tergantung moodnya ya. Moodinya itu yang terlalu gede dan akhirnya memang banyak terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya sendiri ya. Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Kini hadir di video channel YouTube untuk kita semua. Teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe supaya selalu mendapatkan yang terbaik ya. Info ramalan untuk Anda supaya bisa membantu Anda dalam motivasi kehidupan Anda ya. Sekiranya Tuhan selalu memberkati kita yang baik ya, Dewa Penolong, hoki rezeki supaya hal yang positif selalu menghampiri kita sehingga kehidupan kita selalu tetap berarti dan terus tetap berwarna ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan meramalkan tentang orang berzodiak Aries ya. Saya akan menerawang dulu sambil Anda seperti biasa mencurahkan semua hati, pikiran, dan jiwa Anda ke dalam channel YouTube saya ini supaya saya benar-benar bisa mengambil aura positif ya, saya bisa menjelaskan aura positif Anda segala hal yang berhubungan dengan situasi kondisi di bulan Januari selama 1 bulan di tahun 2021 ya. Nah, oke teman-teman, di sini kalau yang saya lihat ya, memang untuk orang zodiak Aries, memang di sini sih memang ada sesuatu hal yang memang apa ya, sesuatu hal yang memang selalu tertunda ataupun menunda-nunda waktu ya. Jadi di sini bulan Januari itu memang aura positifnya untuk orang zodiak Aries ya memang sangat susah untuk bisa dikembangkan ya suatu bakat kemampuan karena memang di sini bukanlah suatu bakat kemampuan tapi suatu loyalitas ataupun tanggung jawab ya. Jadi di sini di bulan Januari untuk orang zodiak Aries itulah yang lebih diterapkan loyalitas, tanggung jawab. Sehingga memang terhadap kecintaan, kesetiaan, mungkin terhadap teman-teman, sahabat, ataupun terhadap orang-orang sendiri di lingkungan sekitar Anda memang uh, kurang ya. Bisa dibilang selalu melihat kecaman ya, selalu melihat bahwa memang zodiak Aries itu kurang loyalitas ya. Bisa dibilang kurang ada kesetiaan ya gitu ya. Loyalitas, kesetiaan ya memang ada satu tanggung jawab juga. Jadi di sini dalam bekerja, dalam menjadi suatu kepemimpinan ya ataupun memang menerapkan sesuatu itu pun juga perlu ya. Jadi itu semua pun juga ada tanggung jawab, juga ada pengaruhnya karena memang di sini zodiak Aries itu ya tanggung jawabnya besar ya di bulan Januari. Oke, di sini cuman arah positifnya itu ya banyak orang mengatakan bahwa kesetiaan itu yang bagaimana, tanggung jawab itu yang bagaimana ya. Biasanya kan itu semua berbarengan dengan bakat kemampuan, pekerjaan Anda ya.
Jadi di sini ya pasti banyak penasaran kenapa sih yang hanya itu saja yang dibahas ya. Nah, jadi di sini teman-teman, kali ini saya akan membuka satu kartu buat Anda ya. Jadi di sini nanti akan saya buka satu persatu, saya akan bacakan semua ramalan ini yang berhubungan di bulan Januari supaya zodiak Aries itu bisa lebih telaten, lebih bertanggung jawab ya, apa saja yang perlu diubah dan apa saja yang perlu ditanggapi sehingga memang Anda tidak merasa dirugikan ya. Oke, di sini teman-teman saya akan meramal kartu remi yang ditandai dengan lonceng berbunyi. Oke, teman-teman, di sini saya akan merapikan dulu kartunya tanpa menghabiskan waktu Anda ya. Nah, teman-teman di sini saya udah membuka, merapikan semua kartunya ya. Nah, jadi di sini teman-teman kalau saya lihat ya memang ada suatu kecemasan ya, ada suatu memang membuat Anda tuh agak sangat susah sekali ya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ya, suatu kecemasan yang memang eh, banyak yang menuntut Anda itu menuntut lebih, bukan hanya sekedar menjalankan tugas, menjalankan maksudnya bukan sekedar untuk menerapkan suatu rencana, tetapi benar-benar Anda harus menerapkan sesuatu hal yang memang membuat Anda tuh jadi lebih membagus ya, lebih membaik ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat di sini sih memang uh, ini nggak salah ini di sini kan ada suatu halangan, rintangan ya. Nah, jadi di sini suatu hal yang baik, tapi di sini ada suatu hal yang tidak baik. Di sini adalah memang butuh banyak dorongan, dukungan, cuman di sini banyak membutuhkan suatu hal rencana memang sangat tak pasti untuk dilakukan ya. Jadi di sini ada juga black magic, tapi di sini juga memang untuk natural ya, untuk alami. Cuman di sini ya ada bermaksud untuk menghalang-halangi ya. Jadi apakah memang suatu hal yang baik itu susah untuk didapatkan, memang dalam suatu hal yang tidak halal ataupun memang yang direncanakan suatu hal yang kurang konsisten gitu ya. Coba saya akan lihat dulu di sini hoki rezeki Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk ini 5 kartu ini mengatakan bahwa Anda harus yakin ya, karena kedua ini dewa penolong di awal dan di awal dan di akhir ya. Di sini bisa bertemu dengan suatu kepastian untuk suatu rencana tujuan ya, apalagi yang berhubungan dengan bisnis ya. Nah, jadi di sini teman-teman, nah ini adalah seorang di sini teman-teman, sebelum saya menjelaskan ciri-ciri orangnya itu, ini eh di sini kalau saya lihat sih memang di bulan Januari ada peningkatan untuk naik jabatan ya, naik omset juga ada ya. Di sini juga ada peningkatan bonus ya dari bagi orang yang ingin bekerja ya. Apalagi memang untuk mendapatkan suatu harapan, tujuan dan bisnis ya. Nah, jadi di sini dalam bekerja itu ada dua orang ya. Di sini adalah seorang laki-laki ya berkulit kuning langsat. Jadi di sini juga ada seorang wanita berkulit sawo matang ya, rambutnya panjang, bisa juga bergelombang rambutnya ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat di sini teman-teman eh, ini keduanya ini kan dalam hal bekerja ataupun memang dalam bertemu dengan dewa penolong, ini adalah orang yang memang benar-benar bisa menilai Anda itu dalam suatu kebaikan ya. Bahkan dalam kekurangan, keburukan yang Anda lakukan ya. Jadi di sini ibaratnya di sini Anda lebih banyak bersabar ya dalam menggapai sesuatu karena memang ada seseorang yang memang selalu menjadi mata-mata apakah memang kamu itu bisa cocok ataupun sesuai dalam bekerja ya, tapi lebih membutuhkan loyalitas dan tanggung jawab. Nah, jadi di sini ya Anda lebih banyak mendapatkan suatu kepahitan dulu baru bisa mendapatkan suatu kemerdekaan yaitu suatu gaji dan Anda pantas dihormati ataupun dihargai dalam bekerja ya. Nah, sedangkan memang ya kalau misalnya Anda itu adalah memang seorang bos ya ataupun suatu yang bisa diajak kerjasama ya mungkin di sini kalau saya lihat sih memang ada suatu dewa penolong ya seperti yang tadi saya bilang seorang laki-laki berkulit kuning langsat, seorang wanita berkulit sawo matang ya. Nah, itu mereka adalah suatu hal yang memang
bisa memihak Anda dalam suatu rencana bisnis. Cuman di sini ya Anda terapkanlah sesuatu hal yang memang benar-benar memberikan suatu loyalitas dan tanggung jawab kepada mereka sehingga apapun yang dijalankan ya benar-benar bisa dengan sehati, satu jiwa dan satu pikiran ya. Jadi di sini ya bukan hanya kita hanya menanamkan modal usaha, bukan hanya kita hanya ada sepakat ada mengatakan bahwa kata sepakat ataupun memang ada kata untuk lebih ke arah mungkin kita memberikan tanggung jawab kepada orang lain ya. Tapi di sini kalau yang saya lihat sih memang ada sesuatu hal yang memang membuat kita itu jauh lebih bertanggung jawab ya ketimbang kita memberikan semua tanggung jawab kepada orang lain. Karena memang di sini di bulan satu ini untuk orang zodiak Aries ya harus sama-sama memikul ya rasa tanggung jawab dalam melakukan suatu rencana tujuan ya. Jika tidak mungkin akan terbengkalai ataupun merugi ya. Karena memang seseorang ada beberapa orang pasti akan mengambil suatu keuntungan dari Anda sehingga Anda dibohongi, Anda ditipu, seharusnya Anda mendapatkan 50%, malah Anda diberikan 30% gitu ya. Oke, di sini teman-teman saya akan buka lagi 5 kartunya ini mengatakan bahwa nah, ini 5 kartu ini mengatakan bahwa ada suatu keseriusan, ada suatu hal yang baik ya, hal yang positif juga ada. Cuman di sini ada kata janji ya, cuman ya ada sedikit yang memang mungkin uh, keputusan Anda kurang dihargai ya, sehingga memang ada sedikit kendala, ada hambatan, jadi sehingga memang kurang adanya kerjasama, kurang adanya tanggung jawab, sehingga ya semuanya itu memang ada sedikit yang membuat Anda tuh merasa risih ataupun memang segala perbuatan, maksudnya segala rencana tujuan itu yang dilakukan sangat susah untuk digapai ataupun diajak kerjasama dengan lancar dan sukses ya. Jadi di sini ya bisa dibilang tuh orang zodiak Aries sering dibuat lusuh ya, dan sering dibuat gelisah gunda ya, sehingga memang apapun semua ya hanya dibuat menunggu dan bersabar akhirnya muak dengan segalanya akhirnya apapun ya seharusnya memang tidak dibuat jadi masalah yang rumit tapi dibuat masalah yang masalah yang membuat Anda tuh jadi pusing kepala lah gitu ya. Nah, jadi di sini ya kalau saya lihat ya teman-teman Jody Aries itu kalau saya lihat sih memang satu dihadapkan pusing tujuh kepala, sering dikerjain. Yang kedua, yang seharusnya masalah itu kecil, tapi malah diperpanjang, dibuat masalah besar. Akhirnya menunda-nunda waktu, ya seperti yang saya katakan tadi, menunda-nunda waktu ataupun ditunda-tunda, ya. Akhirnya ya rencana tujuan sebenarnya yang seharusnya berjalan mulus, malah dibuat hambatan, banyak halangan. Ya, di sini juga kalau saya sih sebenarnya sih untuk orang zodiak Aries di bulan Januari bagus. Cuman ya kita sendirilah yang kita melihat apakah memang itu benar-benar bisa diterapkan atau memang bisa dijalankan dengan sepenuh hati ya. Jadi di sini ya bukan hanya bakat kemampuan ya, tapi saya akan lihat mengatakan bahwa suatu loyalitas, suatu tanggung jawab ya. Jadi di sini ya kalau saya lihat Anda itu harus benar-benar menyikapi yang namanya uh, Anda tuh harus banyak tahu, Anda tuh harus banyak ikut serta, Anda tuh juga harus tahu, Anda tuh harus juga ikut mendengarkan, ikut melakukan, dan ikut menjalankan. Jadi di sini bakat kemampuan adalah bukan yang terutama, tapi loyalitas dan tanggung jawab Anda ya. Oke, di sini saya akan lihat dulu dewa penolongnya bagaimana ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman untuk dewa penolong saya udah buka ya. Nah, jadi di sini sebenarnya di sini ya adalah seorang dewa penolong ya. Cuman di sini kalau saya lihat sih memang tidak ada tanggapan buat Anda ya. Sehingga tujuan itu dibuat segala macamnya ya. Sebenarnya sih ini adalah orang yang memang orang pertama ataupun orang yang terakhir ya dalam melakukan tindakan rencana tujuan. Karena memang disinilah hanya gara-gara orang inilah yang sengaja mengulur-ulurkan waktu sehingga
dewa penolong ya bisa dibilang mau dibantu atau tidak ya mungkin akhirnya malah merugikan diri Anda sendiri ya. Ini adalah orang yang memang tidak bermaksud untuk diajak kerjasama ataupun bergabung dengan rencana tujuan kalian ya karena memang di sini memang sengaja ataupun tidak sengaja ya tidak ada waktu untuk melakukan suatu ajak kerjasama dengan kalian ya. Ini adalah orang yang memang berkulit putih, tinggi tegap, badannya berisi ya. Ini orangnya juga berwibawa, berkulit putih, apa ya? Berwajah ganteng, cakep ya. Nah, jadi di sini hanya gagal salah satu orang ini ya. Ini sebenarnya sih memang bukanlah sebuah dewa penolong, cuman ya sebagai hambatan lah ya. Sengaja dibuat agak susah mendapatkan suatu rencana, tujuan rencana juga tidak bisa terselesaikan dengan baik. Hanya gagal dengan orang ini, Anda jadi terhambat dalam suatu menjalankan visi dan misi Anda ya. Jadi di sini teman-teman saya akan buka lagi 5 kartu ya. Lima kartu ini mengatakan bahwa ya sebenarnya tidak mengajak orang itu ya Anda ya memang sangat susah ya. Tapi sebenarnya di sini sih memang banyak yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Ya mungkin satu aura Anda kurang bagus, dua pola pemikiran juga ya kurang tegas, kurang bisa menjalankan sesuatu sehingga pengambilan keputusan ya lebih banyaknya gagal sehingga memang banyak membutuhkan kesabaran ya. Banyak membutuhkan visi dan misi, berambisi sesuatu, akhirnya memang tidak bisa dijalankan sesemuanya ya. Akhirnya tidak ada rasa tanggung jawab dan loyalitas terhadap apa yang sudah dikembangkan suatu rencana tujuan ya. Jadi di sini ya teman-teman untuk orang zodiak Aries itu ya bisa dibilang sebenarnya Anda salah ataupun fokus kepada orang itu sehingga ya hanya gagal seseorang itu ya Anda sangat susah untuk dijalankan. Ya apapun memang ya untuk bekerja sendiri tanpa orang lain pun itu pun sangat susah sekali ya. Karena memang kita manusia itu kan pasti selalu lahir hidup berdampingan ya. Hidup selalu menjadi sebagai manusia makhluk sosial ya. Nah, jadi di sini ya kalau saya lihat sih memang uh, Anda salah fokus, Anda salah jalan, Anda salah meminta orang lain untuk diajak kerjasama sehingga Anda kurang membuka mata hati Anda lebih lebar sehingga Anda kurang bisa mengetahui apakah orang ini benar-benar bisa diajak kerjasama atau tidak. Ya, Anda saya sarankan ya Anda kenalilah dia dulu lebih dalam. Ya, apakah memang orang ini pantas untuk diajak kerjasama ataupun ya Anda kalau misalnya sudah mengetahuinya kepribadian bagaimana dan apakah memang dia tuh cocok nggak untuk di bidang ini gitu ya. Terus yang ketiga memang apakah memang dia bisa melakukan itu semuanya itu dengan penuh loyalitas atau tanggung jawab ya yang Anda inginkan di bulan Januari. Karena memang di sini ya itulah dua pilihan yang memang benar-benar bisa mencakup semua hal jika memang bisa dijalankan untuk mendapatkan suatu keberhasilan dan kesuksesan ya. Oke, di sini saya akan lanjut lagi untuk yang asmara dan percintaan Anda. Oke, teman-teman di sini ya, ini kalau saya lihat di sini ya untuk orang yang berzodiak Aries ya, ini kebanyakan sih banyak halangannya ya mengenai pernikahan, mengenai suatu rencana ya untuk lebih seriusnya menghadapi kematangan, kedewasaan dalam pernikahan ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat sih ya auranya bagus, ada rezeki, cuman di sini ya masih ada sesuatu yang harus diselesaikan ya dalam masalah Anda. Nah, jadi di sini kalau saya lihat sih memang dalam asmara sih memang tidak ada gangguan, cuma ada sesuatu hal yang menghalang-halangi. Jadi seharusnya untuk disiapkan suatu masalah Anda ya sehingga memang tidak membutuhkan waktu yang terlalu banyak ataupun terlalu ribet sehingga sangat susah untuk menghadapi dalam
ada sangkut pautnya dengan suatu pernikahan ataupun hubungan Anda ya. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan coba lagi buka 5 kartu lagi ya. Apakah memang benar-benar bisa terbantu oleh suatu hal, masalah atau enggak ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ini kalau yang saya lihat ya, memang eh, tidak ada yang menghalang-halangi Anda ya. Cuman di sini ya kalau saya lihat sih ada memang di sini ada satu pihak orang ketiga ya yang selalu menggagalkan, selalu menghancurkan rencana tujuan Anda ya. Dalam pernikahan juga di sini mungkin kalau yang saya lihat sih mungkin dari pasangan si bapaknya ini ya, mungkin dari pasangan mungkin si wanitanya ataupun pasangan si bapaknya ya. Maksudnya pasangan si laki-lakinya ataupun pasangan si wanitanya ya. Jadi ini adalah orang tua sebagai bapak ya. Jadi di sini dia tuh menghalang-halangi Anda itu dalam mungkin hubungan kalian sehingga mungkin dalam perbedaan ras, suku ataupun banyak perbedaan ya sehingga memang tidak menemukan banyak kesamaan. Nah, jadi di sini ini adalah ya memang orang yang berkulit sawo matang ya sebagai bapak ataupun orang tua ya. Nah, jadi di sini tidak mendapatkan suatu resu sehingga memang banyak kesedihan, banyak suatu hal yang perlu dijelaskan secara meluas sehingga memang masalah ini bisa dijadikan suatu pengalaman, suatu hal yang memang harus benar-benar diselesaikan dengan baik ya, karena memang banyak yang satu memihak tidak memihak dengan yang lain, sehingga apapun juga tidak ada berjalan dengan secara leluasa gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman ibaratnya di sini saya akan menjelaskan lagi untuk orang yang berzodiak Aries dalam segi percintaan satu ya kurang adanya menghormati, kurang adanya menghargai ya satu sama lain, apalagi dalam suatu doa restu untuk mendoakan supaya hubungan kalian tetap langgeng. Karena memang di sini kalau yang saya lihat sih memang ada sisi keegoisan dan keras kepala sehingga apapun tidak dapat terselesaikan dengan baik ya. Padahal memang tuh masalah itu bukanlah masalah yang sangat ribet ataupun masalah yang berkepanjangan. Cuman di sini hanyalah doa restu, hanyalah kesiapan dalam menikah ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya maaf kata kalau misalnya omongan saya mungkin ada sedikit kurang dimengerti ataupun memang susah dimengerti ya mohon maaf ya, maklum ya teman-teman, karena memang untuk zodiak Aries ini bisa dibilang sebenarnya tidak rumit, tapi sengaja dibuat rumit sehingga masalah Anda di kehidupan di bulan Januari susah untuk melewati sehingga banyak yang bingung, pusing sehingga terbawa oleh masalah sendiri ya. Oke teman-teman di sini saya akan buka lagi 3 pesannya mengatakan bahwa suatu hal kebaikan, suatu hal yang positif bisa Anda dapatkan, cuman Anda kurang yakin pada diri sendiri. Sehingga memang apapun yang baik, apapun yang positif, sudah datang, cuman Anda tolak, akhirnya pergi menjauh kembali ya. Nah, jadi di sini teman-teman udah cukup tahu ya, cukup dimengerti untuk zodiak Aries. Kiranya ya untuk di bulan Januari Anda bisa mendapatkan yang lebih lagi sehingga apapun yang dirasakan Anda, apapun yang dialami, Anda tetap bersiteguh dan selalu melakukan yang terbaik. Jangan salah fokus dan tetaplah beristirahat cukup ya. Pola makan yang bergizi sehingga apapun yang sudah di depan mata Anda jalankan dengan penuh kehati-hatian dan penuh dengan cermat dan telaten ya. Masalah tidak adalah suatu hal yang rumit, cuman kita sendiri yang membuat sampai rumit ya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai untuk orang zodiak Aries. Jika memang Anda ingin mempertanyakan solusi dan saran, ya bisa ditanyakan ke saya, catatlah nomor WA saya jika perlu. Ada di bawah deskripsi channel YouTube saya, ataupun di awal video, ataupun di akhir video. Sehingga uh, ramalan ini bisa benar-benar berguna menjadi sebagai pedoman dan pegangan buat Anda kehidupan selanjutnya ya. Sehingga memang dapat menjadi suatu hal yang baik dan termotivasi. Oke teman-teman, jika ramalan ini bersifat have fun, Anda anggaplah sebagai permainan. Jika memang sesuai dengan Anda syukuri dan Anda berpikir positif supaya dengan dibacakan ramalan ini bisa dijalankan suatu kehidupan yang penuh dengan
amanah ataupun memang suatu kebaikan dalam kehidupan Anda ya. Oke teman-teman di sini hasil ramalan udah selesai. Evan Jaya mengucapkan rasa terima kasih karena sudah banyak menonton dari awal sampai akhir ya untuk zodiak Aries. Tetaplah setia dan selalu menunggu ramalan saya selanjutnya. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu ramalan saya. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.